Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Septi Dilestari dengan NIM 101 200 238 dan rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Tafsir Hadis Keluarga. Kami akan sedikit membahas mengenai talak. Pengertiannya, secara etimologis, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah, dengan menggunakan lafaz tertentu. Ada 7 macam talak. Yang pertama, berdasar waktu jatuhnya. Munajaz atau muajjal, talak yang jatuh pada saat diucapkan waktu itu juga. Mudaf, menyandarkan talak pada waktu yang akan datang. Mu'alaq atau talak taklik. Macam talak berdasarkan waktu. Selanjutnya, mu'alaq atau talak yang bersyarat. Yang kedua, ditinjau dari segi jumlah. Talak 1. Talak 1 ialah talak yang pertama kali diucapkan oleh suami pada istrinya dan hanya dengan satu kata talak. Talak 2. Talak 2 merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali atau untuk yang pertama kali tetapi dengan 2 talak sekaligus. Talak 3. Talak 3 adalah talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Yang ketiga, berdasarkan segi tegas atau tidaknya. Talak raj'i. Talak raj'i merupakan talak yang boleh untuk merujuk lagi saat istri sedang dalam masa iddah. Talak bain. Talak bain terbagi menjadi 2, yakni talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro ialah talak yang hilangnya kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tapi diperbolehkan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Sedangkan talak bain kubro adalah talak 3, mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain serta sudah digauli lalu diceraikan oleh suami yang kedua. Baru suami pertama boleh meminta rujuk kembali. Yang kelima, berdasarkan segi langsung atau tidaknya menjatuhkan. Talak mu'alaq. Talak mu'alaq merupakan talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Talak ghairu mu'alaq. Talak ghairu mu'alaq tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu. Yang keenam, dari segi keadaan. Talak sunni. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada istri sah yang pernah dicampurinya. Talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya. Talaklah sunni wala bid'i. Secara bahasa berarti bukan talak sunni dan talak bid'i. Merupakan talak yang dijatuhkan suami dengan keadaan istri belum pernah dicampuri sama sekali. Macam talak yang terakhir, yang ketujuh, ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak. Dengan ucapan. Talak yang disampaikan oleh suami pada istrinya secara langsung dengan ucapan lisan dan di hadapan istrinya. Talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan tentunya disampaikan oleh suami dalam bentuk untaian kata, kemudian sang istri membaca dan memahami isinya. Talak dengan isyarat. Talak dengan isyarat disampaikan dari suami yang tidak bisa bicara atau tunawicara. Talak dengan utusan. Jenis talak dengan utusan ini ialah talak yang dijatuhkan suami melalui perantara orang lain yang dipercaya. Orang tersebut yang akan menyampaikan maksud bahwa suami mentalak sang istri. B. Dasar hukum talak. Dasar hukum talak dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 1, Surat Al-Baqarah ayat 229, dan hadis riwayat Muslim. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fattalikuhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tuhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad
zalama nafsahu la tadri la'allallahu yuhdisu ba'da dzalika amra. Tafsir surat At-Talaq ayat 1. Surat ini membicarakan beberapa hukum talak dan iddah dengan jenis dan hukumnya. Di antaranya adalah, misalnya, orang yang sedang dalam masa iddah harus tetap berada di tempat di mana ia dijatuhi talak, kewajiban suami memberi nafkah, dan tempat tinggal kepadanya, dan sebagainya. Kemudian surat ini ditutup dengan anjuran kepada orang-orang mukmin untuk senantiasa bertakwa, peringatan kepada mereka akan karunia pengutusan Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dan penjelasan tentang kekuasaan Allah yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsaka bima'rufin aw tasrihu biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudha mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftaddah bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humud dhalimun. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Yang pertama, suami dapat merujuk kembali istrinya setelah talak pertama, dan kedua selama masa iddah atau mengembalikannya sebagai istri dengan akad baru. Wangan Fatimah binti Qaisin qalat, ya Rasulullah, inna zawji talaqani thalas wa akhafu an yuqtahama alayya. Qala fa amaraha fatahawalat. Rawahu Muslim. Menurut pendapat Imam Hambali dan Hanafi bahwasanya talak adalah terlarang kecuali dengan alasan yang benar. Sedangkan golongan Hambaliyah berpendapat talak hukumnya bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram berdasarkan konteksnya masing-masing. Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak. Terwujudnya talak tergantung dengan adanya rukun tersebut. Adapun rukun talak ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, yang keempat. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila dari penyampaian kami ada yang kurang jelas, bisa dibaca melalui makalah yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.